Assalamualaikum, hai semuanya, masih bersama Bunda Evi dengan anak dua di rumah desa sederhana. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar, amin. Kegiatan kulakukan ini masih sekitaran jam setengah enaman, jadi itu terasa masih gelap ya. Dan kayaknya kalau jam segini itu suasananya masih asri adem gitu, apalagi di desa seperti ini teman-teman. Dan aku lanjutkan untuk sapu-sapu pertama ya, karena untuk olahraga juga, untuk mengeluarkan keringat-keringat gitu di halaman rumah sambil nyapu-nyapu. Kalau masalah sapu-sapu seperti ini tidak pernah absen teman-teman, karena di depan rumah itu tanaman-tanamannya tuh sangat banyak dan lebat gitu ya. Jadinya kotorannya tuh mesti ada aja yang kotor dan daun-daunnya itu juga berguguran gitu. Dan kalau nggak Pak suami, aku itu giliran ya teman-teman, mana yang sempat untuk sapu-sapu. Dan setelah nyapu-nyapu aku itu olahraga kecil-kecil aja di depan rumah, karena tuh badan tuh terasa capek banget ya. Mungkin apa kurang olahraga gitu teman-teman. Lanjut juga aku ini mau ambil air panas yang sudah dimasak sama mertua aku mau cariin air panas. Tadi anak itu minta air panas untuk mandi, karena di sini itu kalau masih pagi itu masih udaranya dingin dan anaknya itu kalau mandi kedinginan. Karena kalau hari ini itu ada jadwal kegiatan kirap gitu teman-teman, jadinya harus mandi pagi untuk anakku yang pertama. Alhamdulillah kalau di rumah aku itu stok kayu bakar tuh banyak banget ya teman-teman, karena juga pohon-pohon di sini itu juga banyak dan alhamdulillah ladangnya juga ada. Jadinya kalau kayu bakar aja tinggal ambil di belakang rumah itu sudah banyak ya. Dan alhamdulillah ini di sekitaran sudah agak terang ya. Jadinya bisa dilihat suasananya sudah terang, dan Pak suami pun juga bantu-bantu cuci piring gitu, Masya Allah. Karena nantinya aku mau cepet keluar ya, nanti jam 7 itu sudah keluar. Jadinya kalau pagi seperti itu bagi-bagi tugas. Kalau Pak suami pun bisa cuci piring, dia pun bisa juga bantu cuci piring. Dan lanjut aku jemur-jemur baju yang sudah aku cuci dari pagi sekali tadi. Pokoknya kalau masalah percucian gombalan, percucian baju gitu ya, kalau tidak ada yang tahu gombalan itu kalau di sini tuh namanya baju teman-teman, itu selalu numpuk kalau di rumahku ya, tidak pernah absen. Pokoknya kalau kita cuci absen satu kali itu pasti nanti muter mesin cucinya itu juga 2 kali, karena super ya kalau di rumah itu masalah gonta-ganti baju. Karena anak pun itu suka main-mainan gitu ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lain ya, kalau punya si bocil-bocil tuh bisa ngerasain juga gimana banyaknya baju-baju yang kotor. Ada yang salfok sama pepaya di depan aku itu enggak sih, itu sudah masak-masak teman-teman, Masya Allah, tinggal aja ambil dan bisa untuk dikupas-kupas ya, taruh aja di kulkas. Itu pasti kalau makan tuh nyus-nyus gitu teman-teman. Alhamdulillah kalau di sini tuh masalah buah-buahan itu tidak pernah telat ya teman-teman, dari mulai rambutan, pepaya, langsep, apalagi ya, manggis itu ada, Masya Allah. Setelah semuanya rapi, lanjut untuk mengurusi anak ya, untuk nyisirin dan mau kunciritin anak ya, karena kayaknya ini selalu ya kalau pagi-pagi itu ada aja riwahnya para emak-emak ya kalau punya anak, apalagi sudah punya anak yang sudah sekolah. Kita harus cepat-cepat gercep untuk membagi waktu mana yang harus dikerjakan di rumah dan mana harus ngurus anak gitu. Kalau masalah kuncir-kuncir seperti ini tuh sudah biasa ya teman-teman. Kalau aku itu dulunya itu aku sering potong pendek gitu teman-teman, karena juga tuh males banget ya kalau masalah nguncir-nguncir gitu untuk anak yang perempuan. Maunya tuh cepet-cepet aja sisir-sisir tanpa dikuncrit-kuncrit gitu, karena juga pekerjaan di rumah juga banyak gitu ya. Tapi si anakku itu tidak mau lagi kalau mau dipotong-potong, karena katanya mau punya rambut panjang seperti temen-temennya gitu.
Anakku yang pertama itu sudah pinter sekali ya teman-teman kalau masalah untuk fashion gitu ya. Untuk masalah rias-rias dia itu selalu minta yang gini gitu. Kalau kuncrit pun dia request mintanya 2 kepang atau 4 kepang gitu ya. Dan kalau beli baju pun dia itu super estetik ya, super duper. Kalau dia tidak mau modelnya seperti ini juga dia tidak mau. Dan kalau masalah yang lainnya itu sudah pinter banget, apalagi kalau masalah rias-rias juga untuk keperluannya wajah gitu ya, untuk wajah-wajah, bedak-bedak gitu pun juga dia mulai tahu ya sebagai anak perempuan. Alhamdulillahnya sekarang tuh bisa ngerasain punya anak perempuan dan anak laki-laki, dan mana gimana riwehnya untuk selalu kuncir-kuncir punya anak yang rambutnya panjang perempuan gitu ya. Biasanya kalau masih ada orang yang masih alhamdulillah dikasih anak laki-laki gitu ya, dan mungkin ngidam-ngidam untuk anak perempuan, untuk kalau lihat kuncirnya bagus tuh gimana ya. Kalau saya sudah ngerasain ya riwehnya punya anak perempuan, dan alhamdulillah kita harus syukuri teman-teman ya, riwehnya kalau selalu nguncir pagi-pagi gitu. Kita tuh harus selalu tampil rapi untuk kita anak yang perempuan. Apalagi kalau masalah fashion, masalah kerapian dan masalah yang lainnya menurut untuk anak-anak itu ditinggal lihat dari ibunya gitu ya teman-teman ya. Pasti omongan orang itu di luaran itu banyak. Setelah semuanya rapi sudah selesai, tinggal aja kita berangkat dan menuju ke lokasi. Nah ini dia keriuhan semua anak-anak yang ada di sini. Ini adalah di TK 1 desa, 2 desa, dan ada 1 MI yang mengundang kita ke sini. Dan sudah dulu teman-teman untuk kegiatanku hari ini. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.